OPM semakin terpojok, satu lagi tewas tertembak. TNI dan Polri terus memburu anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM di Kabupaten Puncak, Papua. Hal itu membuat kelompok kriminal bersenjata atau KKB dari OPM semakin terpojok. Tim gabungan TNI dan juga Polri berhasil melumpuhkan salah satu warga Papua yang diduga anggota OPM dari kelompok Wirimayu. Korban bernama Tera Wamang, 32 tahun. Ia tewas usai menyerang aparat keamanan yang bertugas di Bandara Aminggaru, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak pada Jumat 19 Februari 2021. Sebelum tewas, Tera Wamang dan kelompoknya terlibat dalam kontak senjata selama 2,5 jam dengan aparat TNI Polri di ujung Bandara Aminggaru, Ilaga. Kontak tembak terjadi sejak pukul 9.20 waktu Indonesia Timur. Tidak ada anggota TNI Polri yang terluka dalam insiden ini, sementara anggota KKB yang tewas di lokasi kejadian telah dievakuasi ke Puskesmas Ilaga, ungkap Kamal kepada wartawan di Mapolda Papua pada Jumat 19 Februari 2021. Kami menerangkan mendapat informasi tentang adanya penyerangan oleh OPM terhadap pos TNI yang bertempat di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak. Aparat yang melaksanakan pengamanan di bandara selanjutnya bergabung dengan personel gabungan TNI Polri yang berada di tidak jauh dari lokasi dan langsung melakukan pengejaran terhadap anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang diduga bagian dari OPM. Diketahui sebanyak 5-10 anggota KKB terlibat dalam kontak tembak tersebut. Saat ini aparat gabungan TNI Polri masih melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut, kata Kamal. Lanjut Kamal, kelompok ini mempunyai kepentingan tertentu sehingga menyerang aparat di Bandara Aminggaru. KKB ingin merampas senjata api dan juga logistik karena persediaan milik mereka semakin terbatas, tegasnya. Sementara itu, Kapolres Puncak AKBP Diki Saragi mengatakan pihaknya bersama TNI terus meningkatkan kewaspadaan dan patroli untuk mencegah serangan susulan dari KKB. Kami sudah mengingatkan kepada masyarakat agar tidak bekerja di luar distrik Ilaga di atas pukul 7 waktu Indonesia Timur sebab kondisi puncak rawan teror KKB yang berada di puncak dan datang dari Intan Jaya, terangnya. Adapun antisipasi ke depannya, pihaknya sudah dapat gabungan koordinasi TNI Polri untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Aparat akan meningkatkan kegiatan patroli termasuk penambah personel TNI Polri yang bertugas pengamanan di wilayah bandara. Kita akan mendirikan pos-pos di titik-titik masuk kota Ilaga dan berkoordinasi dengan Pemda supaya titik rawan ada personel TNI Polri untuk mencegah kelompok ini masuk ke dalam kota, ucapnya. Disinggung soal penambahan pasukan, Kapolres Diki Saragi menyampaikan sementara pengamanan sedang dilakukan aparat TNI Polri yang ada di Ilaga untuk mengatasi kelompok ini sembari melihat situasi ke depan. Anggota TNI Polri termasuk masyarakat dan para tokoh yang ada di puncak saling membantu agar kelompok ini tidak mengacaukan kota Ilaga, ungkapnya. Adapun kronologis kejadian, yakni pukul 9.20 waktu Indonesia Timur, anggota TNI yang melakukan pengamanan di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak mendapat serangan dari KKB. Diketahui penyerangan terjadi saat sedang dilakukan pergantian personel antara anggota Kotis Brimob dan juga Satgas Pamrawan. Pukul 10 waktu Indonesia Timur, aparat gabungan TNI Polri yang tiba di sekitar TKP langsung memberikan bantuan dan berhasil mengamankan lokasi. Pasca kontak tembak yang berlangsung sekitar 2 jam, ditemukan satu orang anggota KKB yang tertembak dalam kondisi meninggal dunia. Pada pukul 11.50 waktu Indonesia Timur dilakukan evakuasi terhadap jenazah anggota KKB ke Puskesmas Ilaga guna dilakukan tindakan medis untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Aparat gabungan TNI dan Polri kembali terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Ilabet, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Akibatnya, seorang prajurit terluka rekoset peluru dalam baku tembak ini. Pada hari Senin, Sabtu tanggal 13 Februari 2021, pukul 2 WIT, bertempat di KEP PT Unggul, Jalan Pinggir Kampung Ilambet, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Kelompok kriminal bersenjata KKB meneror personel gabungan yang hendak mengecek lokasi korban penganiayaan, ujar Kabid Humas Polda Papua Ahmad Mustafa Kamal melalui keterangan tertulis Minggu 14 Februari 2021. Ahmad mengungkapkan baku tembak itu terjadi usai rombongan personel TNI Polri melakukan pengecekan di kampung Mudidok yang telah dibakar oleh KKB. Saat hendak kembali ke kota, tiba-tiba KKB menembaki rombongan TNI Polri melakukan perlawanan. Tidak terdapat korban jiwa dari personel gabungan. Saat ini personel gabungan terus meningkatkan patroli di seputar kota Ilaga, Kabupaten Puncak.
Sebelumnya, baku tembak itu juga disampaikan Danrem 173 atau PFB Brigjen TNI Iwan Setiawan. Iwan mengatakan ada satu prajurit terluka akibat baku tembak tersebut. Memang benar, dalam kontak senjata yang terjadi pada hari Sabtu 13 Februari 2021, Prada Maulana terkena rekoset peluru di bagian hidungnya. Kata Danrem 173 Brigjen Iwan Setiawan kepada Antara di Jayapura, Minggu 14 Februari 2021. Berikut, inilah kronologi lengkap baku tembak yang terjadi pada Sabtu 13 Februari 2021. Pada pukul 11.54 WIT telah berlangsung rapat antara personel TNI Polri dan Forkopimda dalam rangka membahas situasi keamanan di Kabupaten Puncak. 13.00 WIT, usai melaksanakan rapat, rombongan personel TNI Polri dan Forkompimda mengecek lokasi, kabar penganiayaan dan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju PT Unggul yang membangun jembatan. Kampung Mudidok sendiri telah dibakar oleh kelompok KKB yang dipikirkan merupakan kelompok Lekagak Telenggan. 14 WIT, usai mengecek lokasi korban penganiayaan, rombongan kembali ke kota. Namun, dalam perjalanan, anggota mendapatkan tembakan dari arah jalan Mudidok seberang PT Unggul di Duka. Selanjutnya, personel gabungan melakukan tembakan balasan ke arah asal suara.